Selamat pagi anak-anak Ibu Indah yang Ibu kasihi. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap, coba anak-anak duduk dengan baik. Badannya tegak. Dengarkan dengan baik dan perhatikan dengan saksama. Anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar tema 1 tentang diriku. Nah, untuk kali ini tema 1, subtema 1, aku dan teman baruku, kita belajar muatan PPKN KD 3.2 tentang aturan. Anak-anak perlu ketahui bahwa di mana kita berada selalu ada aturan. Di rumah ada aturan, di sekolah, di masyarakat pasti ada aturan. Nah, khusus untuk hari ini kita belajar aturan di rumah. Pasti di rumah anak-anak ada aturan. Nah, aturan di rumah itu siapa yang membuat? Aturan di rumahmu biasanya yang membuat adalah orang tua kita. Anak-anak sering dengar aturan bukan? Apa sih aturan? Aturan atau peraturan disebut juga dengan tata tertib. Nah, peraturan atau aturan harus dan wajib kita patuhi atau kita taati, tidak boleh melanggar. Aturan di rumah yang sudah dibuat oleh orang tua harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, termasuk mama, papa, kakak, dan adik, dan kita sendiri. Contoh-contoh aturan yang ada di rumah biasanya 1. Menghormati orang tua. Bagaimana menghormati orang tua? Misalnya jika orang tua sedang berbicara, kita tidak boleh menyela. Jika ada orang tua sedang duduk, kita lewat di depannya, kita harus bilang permisi. Nah, itu adalah contoh menghormati orang tua. Contoh yang kedua, merapikan tempat tidur. Bagaimana caranya merapikan tempat tidur? Misalnya bantal-bantal yang sudah kita pakai kita susun, selimut kita lipat, spray yang berantakan kita rapikan kembali. Contoh yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Ingat ya, berdoa sebelum tidur itu supaya kita tidurnya nyenyak, tidak mimpi buruk ya. Terus setelah bangun tidur juga kita harus berdoa. Untuk apa? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati hari yang baru. Contoh yang keempat, merapikan mainan setelah bermain. Untuk apa merapikan mainan? Supaya rumah kita tetap rapi, supaya mainan tidak cepat rusak, dan ketika kita akan bermain lagi, mainannya dapat kita temukan dengan mudah. Contoh yang kelima, mengucapkan salam sebelum pergi sekolah dan setelah pulang sekolah. Selanjutnya, manfaat mematuhi aturan adalah melatih disiplin dan tanggung jawab. Disiplin itu apa? Misalnya tepat waktu saat bangun, tepat waktu saat kita akan pergi ke sekolah, tidak pernah terlambat. Tanggung jawab, misalnya apa? Kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah, kerapian rumah, ya. Selanjutnya, jika melanggar aturan, maka kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman tidak selalu harus dipenjara.
Tapi kalau kita melanggar aturan di rumah, biasanya sanksi yang diberikan oleh orang tua kita bisa berupa teguran. Akibat dari melanggar aturan adalah keadaan rumah kita akan menjadi kacau, bahkan berantakan. Nah, anak-anak, itu adalah sedikit pembahasan tentang aturan di rumah. Sekarang Ibu Indah minta anak-anak persiapkan alat tulismu, karena Ibu Indah akan kirimkan soalnya. Anak-anak harus menulisnya dengan rapi dan menjawabnya. Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa putar video ini kembali, lalu perhatikan dengan seksama. Jika masih bingung juga, anak-anak boleh bertanya dengan mama ya. Jika mama tidak tahu jawabannya, boleh bertanya dengan Ibu Indah. Oke, selamat bekerja, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.